Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama sesuai dengan jadwal bacaan yang diturunkan oleh Saudara GKI Citara Papua untuk minggu 14 Juli ini kita akan mendengarkan dalam kitab 1 Samuel Perjanjian Lama pasal 3 ayat 1 sampai 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Mendahului bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, umat-Mu hendak menyiapkan telinga dan hati untuk mendengar, kemudian memahami, mengerti, dan melaksanakan firman-Mu. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus-Mu. Amin. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlalulah dia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dikatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli akan dihapuskan dengan korban sembelih atau dengan korban sedian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan.
Samuel segera memberitahukan perihal itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Dia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita kembali ke sekolah minggu dulu ya. Jangan sekolah minggu di sini. Bapak Ibu dan saya kita diajak menyanyi dengan penuh sukacita, dengan Dia panggil nama saya. Sekarang kita nyanyi ya, penuh sukacita. Kalau bisa tepuk tangan. Lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi itu tidak oleh masa dan waktu. Dia akan selalu menyumbang sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya. Karena Bapak Ibu dan saya kita semua dilengkapi dalam 9 tahun dalam berbagai bidang hidup kita semua. Saya mau tanya lagi, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Allah menciptakan dua telinga, satu mulut? Saya ulangi, mengapa Tuhan Allah menciptakan katong ini dua telinga, satu mulut, bukan dua mulut, satu telinga? Ada yang bisa jawab kan? Mengapa Tuhan Allah menciptakan dua telinga? Ya, ada jawaban dari majelis supaya lebih banyak mendengar. Ada yang lain? Ya, supaya kita lebih banyak mendengar. Dua telinga, satu mulut. Tapi nyatanya dalam hidup kita
atau lebih banyak bicara daripada dengar. Orang lain mau bicara, habis dia semak lagi. Itu nyatanya. Padahal Tuhan sudah ciptakan betul 2 telinga supaya lebih banyak dengar dulu. Selesai orang bicara, berbicara. Jadi memang ada maksud Tuhan Allah yang menciptakan kita dengan seluruh anggota tubuh ini, supaya satu lebih banyak mendengar. Mendengar bukan sekedar buka telinga, lalu dengar habis itu buang, tapi diminta dengar, lakukan. Dan kalau bicara soal dengar ini kan berarti ada proses memahami. Ketika paham apa yang dengar, mengerti, lalu lakukan. Dengar, pahami, mengerti, lakukan. Apalagi kalau dengar suara Tuhan, harus dengar yang betul. Ketika tidak dengar, setia untuk melakukannya. Memang Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dengarkan suara Tuhan ini untuk benar dan setiap kata yang mudah, tapi tidak mustahil juga. Sama yang kita baca ini kecil, dia berarti untuk mendengarkan. Ketika ada suara yang panggil dia langsung respon, dia langsung jawab. Dalam proses belajar untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia, itu harus baik. Dan dalam bacaan ini kita mendapati bahwa 3 kali Tuhan Allah panggil Samuel, berkali-kali. Dan memang ini inisiatif dari Allah untuk menyapa Samuel. Dan ketika Samuel mengetahui bahwa itu memang Tuhan Allah yang menyapanya, dia siapkan hati, lalu dia dengarkan apa yang Tuhan mau bilang. Makanya dia bilang, Tuhan bicara, karena dia ingin bahwa mendengar. Dan ketika Samuel mendengar suara Tuhan, dia mengerti atas jalan hidupnya. Bapak Ibu, kalau betul semua hari saat ini atau mendengar firman Tuhan, membaca cerita tentang Samuel ini, ada sebuah adegan yang memang kita bisa lihat dan tidak terpaku kepada kalimat berbicara Tuhan sebab saya ini mendengar, sebab saya ini mendengar. Tapi ada maksud yang terkandung di dalam ucapan kalimat ini, bahwa Samuel dia menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, dan Tuhan itu dianggap sebagai raja. Dan tepat dia untuk mengabdikan dirinya dan hidupnya. Samuel tidak mensejajarkan dirinya dengan Tuhan Allah atau Bapak sekalipun, tapi dia menempatkan diri sebagai seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Dia mendengar, lalu dia mengabdi kepada Tuhannya. Jadi di sini Bapak Ibu ada sikap kerendahan hati, ada kesiapan hati untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun. Bapak Ibu, kalau kita ikuti kisah perjalanan bersama ini kan sangat panjang. Itu malam harus berguru dan sebagainya. Dan pada akhirnya dalam pergumulan itu Tuhan menjawab. Hanya bilang Samuel ini kan anak pergumulan. Biasa juga Bapak Ibu yang kalau sekali lama-lama kan, kalau Tuhan kasih dalam waktu yang lama karena baru mungkin 10 tahun beberapa anak, pasti nama Samuel ini selalu yang dipakai. Karena ini anak pergumulan, itu wajar. Dan diharapkan ketika anak itu akan menjadi seperti Samuel yang ada di dalam Alkitab.
Bapak Ibu saudara-saudara, yang jadi persoalan di sini adalah mengapa bukan anak-anak ini yang dipanggil? Mengapa bukan mereka? Tapi harus Samuel. Dalam bacaan sudah jelas bahwa anak-anak Eli telah berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi yang parahnya ketika anak-anak buat jahat, orang tua sembarangan. Eli tidak nasihati mereka, tidak marah mereka. Eli membiarkan mereka punya perbuatan itu berlarut-larut dan merusak kekudusan baik Allah. Sebabnya Allah lebih cenderung untuk memilih Samuel daripada anak-anak Eli. Di ayat 15 sampai 18 bacaan kita Bapak Ibu, setelah dia mengatakan alasannya Samuel kembali tidur dan pada hari esoknya dia dikejar-kejar oleh Eli untuk memberitahukan apa yang Tuhan Allah bilang untuk malam itu. Bapak Ibu ada sedikit nada paksaan dari Eli kepada Samuel. Ayo kasih tahu kan? Samuel kasih tahu. Tuhan bilang apa Pak? Kalau dalam bahasa sekarang kekinian gaul kan mau kasih tahu dia, mau kasih tahu tidak ya? Tapi sebagai bapak, sebagai orang yang mendidiknya, Samuel harus mengatakannya. Dia menceritakan sesuai dengan apa yang Tuhan Allah sampaikan kepada dia. Bapak Ibu, dikaitkan dalam konteks kita sekarang ini memang kita melihat bahwa dari hamba Tuhan ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Menjadi orang yang mau mewartakan tentang Allah dengan perbuatan kasih-Nya. Kalau dalam jemaat ini kan kita tahu kalau ada orang-orang yang punya pengaruh dalam jemaat, orang-orang yang terkenal sebenarnya di jemaat ini, belum tentu kalau bikin masalah, pendeta juga wanti-wanti mereka kebahagiaan. Maka wanti-wanti juga sih, kalau ini orang punya pengaruh, dia bisa bikin pengaruh di jemaat. Bisa jadi terjadi kubu-kubuan. Bahkan juga ada orang yang mungkin kita anggap kuat dari segi finansial. Jadi kalau dia bikin apa-apa, atau mau bilang, nanti sawah, mau mengatakannya dengan cara yang bagaimana? Dan memang ini pergumulan dari setiap anak-anak Tuhan, apalagi sebagai para pelayan atau hamba yang sudah mengaku bicara Tuhan karena hamba mendengar. Ada banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh para pelayan hamba-hamba Tuhan. Ada konflik batin yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi di saat yang sama dirinya sendiri tidak terlalu siap. Keluarganya tidak siap. Dan mungkin inilah yang menyebabkan Eli tidak mampu untuk berbicara kepada umatnya dengan keras dan keluarganya. Tidak ada hubungan apa-apa. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau bicara teks ini panjang dan lebar, dan mungkin kita akan sedikit yang satu. Tapi dari apa yang disampaikan ini kami bilang kepada Bapak Ibu dan saya bahwa sangat perlu kesadaran dalam iman dan moralitas kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Sebab orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah, ialah mereka yang hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dan terpenting daripada itu tidak didengar saja, tapi dia dapat lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Entah itu siapapun kita, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, siapa dan sebagainya. Kita diminta sebagai orang-orang yang telah menerima panggilan, kita diminta untuk belajar
kepada kita semua. Dan ketika kita sudah ada dalam perencanaan Allah itulah, maka kita akan mengerti bahwa mengapa Allah memilih Samuel daripada anak-anak dia. Untuk itu ada 4 hal yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Yang pertama, mulai saat ini, ketika dia berhenti gereja bunyi, jatuh talinan. Talinan kan cuma diciptakan 2, bukan 1. Dan talinan kiri, talinan kanan dengar. Dan dia di kiri kanan keluar begitu saja, atau kiri keluar begitu saja di kanan. Kalau sudah Tuhan panggil, dia pikir akan Tuhan tidak panggil langsung. Ini cuma logik saja mau. Logik itu pengganti suara Tuhan. Dengar datang dan dengar bunyi. Saya ada berkat yang turun. Yang kedua, saya juga sebagai orang yang sudah punya pengalaman dalam hidup berjemaat beriman. Kalau ada orang lain yang mungkin saja pemalas, yang semau dengan panggilan Tuhan, panggil orang, pergi orang, 4 orang, ajar orang, tuntun orang, mungkin mesti tahu tanpa ibadah, mungkin mesti tahu gereja sekolah itu di mana, ambil bawa lalu kasih masuk, duduk di sini, ikut ibadah, lalu minggu depan datang lagi dan seterusnya. Yang biarkan ngomong begitu. Yang ketiga, kalau semua ini punya peluang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan itu akan saya pindah kemana-mana. Berkat Tuhan itu akan terus mengalir kepada kita. Tapi kalau mau terima berkat Tuhan, bikin sana hati Tuhan. Jadi dengar panggilan Tuhan itu talinan, lalu buka mulut bicara dan sebagainya dan sebagainya. Yang keempat dan terakhir ini, mari kita semua berbicara dulu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Memang firman itu orang bilang dia tajam muka belakang, dia tusuk itu satu. Tapi kalau dia tusuk begitu saja gini. Yang bilang firman Tuhan lalu bilang kata ini pendeta punya sentimen saya itu dia tunjukkan ke saya. Ya kan? Otoritas Allah dan kewenangan itu ada di tangan Allah melalui para hambanya. Jadi dia lakukan. Tuhan berkati dengan semua. Amin. Ada nama persekutuan. Saudara-saudara, saya luar. Disilakan untuk menunjukkan. Panggil nama